1, 2, 3, 4, 5. Tidak, Lufer masih belum masuk ke dalam gedung. Inilah 5 serangan besar yang dimaksud. Ketika Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan terhadap Iran, rezim tersebut mulai runtuh secara drastis. Hampir seluruh aset militer utama Iran hancur. AS berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil terhadap Iran, dan semuanya berpuncak pada serangan ke wilayah strategis yang berpotensi menjadi titik awal invasi darat. Kita mulai dari wilayah kunci tersebut, yaitu Pulau Khark. Pada 12 Maret, muncul laporan bahwa AS melancarkan serangan besar ke Pulau Khark yang berada sekitar 24 km atau 15 mil dari pesisir Iran. Pulau ini merupakan bagian vital dari industri minyak Iran, meskipun untuk saat ini bukan fasilitas minyak yang menjadi target utama. Serangan besar AS menghancurkan berbagai infrastruktur militer di sana. BBC melaporkan lebih dari 90 target dihantam, termasuk bunker penyimpanan rudal, gudang ranjau laut, sistem pertahanan udara, hanggar helikopter, hingga menara kontrol bandara. Secara militer, ini melumpuhkan Pulau Khark sepenuhnya, dan Iran merespons dengan kemarahan besar. Setelah serangan tersebut, Iran mengancam akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi di pulau itu yang dimiliki perusahaan yang bekerja sama dengan AS. Ancaman ini jelas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa serangan terhadap Pulau Khark bisa berbalik merugikan Amerika. Namun kenyataannya, pulau ini jauh lebih penting bagi Iran dibandingkan AS dalam hal minyak dan gas. Data mendukung hal tersebut. Menurut Euronews, Pulau Khark adalah terminal ekspor minyak paling penting Iran, dengan sekitar 90% ekspor minyak mentah negara itu melewati pulau ini sebelum menuju Selat Hormuz dan kemudian ke negara-negara pembeli seperti Cina dan wilayah Asia lainnya. Selat Hormuz sendiri menjadi elemen penting dalam konflik ini dan termasuk dalam salah satu dari 5 serangan besar. Dalam kapasitas maksimalnya, Pulau Khark mampu memuat antara 1,3 hingga 1,6 juta barel minyak per hari. Fasilitas pelabuhan dalamnya memungkinkan kapal tanker besar beroperasi, sesuatu yang tidak bisa dilakukan di banyak pelabuhan daratan Iran karena kedalaman laut yang terbatas. BBC juga menekankan bahwa sektor energi merupakan tulang punggung ekonomi Iran yang sedang tertekan. Negara tersebut menguasai sekitar 10% cadangan minyak dunia dan 15% cadangan gas, menjadikannya sumber utama pendapatan di tengah sanksi internasional yang berat. Pendapatan minyak Iran sendiri meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tehran Times melaporkan bahwa pada 2024, pendapatan tersebut mencapai 46 miliar dolar Amerika, naik sekitar 14% atau 5,66 miliar dolar dibandingkan tahun sebelumnya. Jika 90% ekspor minyak bergantung pada Pulau Khark, maka jelas bahwa serangan di wilayah ini berpotensi melumpuhkan ekonomi Iran secara total. Padahal sebelum konflik pun kondisi ekonominya sudah rapuh. Nilai mata uang Iran telah merosot hingga 95% terhadap dolar AS sejak Mei 2018, menurut BBC. Kondisi ekonomi inilah yang memicu gelombang protes pada akhir Desember dan Januari yang kemudian berujung pada konflik yang sedang berlangsung. Iran tidak mampu kehilangan fasilitas minyak di Pulau Khark. Untuk saat ini, AS masih fokus pada target militer dalam fase awal serangan. Namun istilah fase awal menunjukkan masih adanya kemungkinan eskalasi. Serangan awal ini bisa dianggap sebagai peringatan, di mana AS menghancurkan sistem pertahanan yang melindungi pulau tersebut. Langkah berikutnya bisa saja menyasar fasilitas minyak. Bahkan Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan, setengah bercanda, bahwa fasilitas tersebut bisa saja diserang lagi. Namun bagi Iran, ini bukan hal yang bisa dianggap ringan. Mereka menyadari bahwa AS kini memiliki kendali atas Pulau Khark dan dapat sewaktu-waktu menghancurkan jalur ekspor minyak mereka. Selain dampaknya terhadap ekonomi, serangan ini juga mempengaruhi posisi Iran di Selat Hormuz. Beralih ke poin kedua dari 5 poin utama, yaitu kehancuran kemampuan militer Iran. Sejak dimulainya operasi Epic Fury oleh AS bersamaan dengan operasi Roaring Lion oleh Israel, infrastruktur militer Iran terus dihancurkan. Serangan dimulai dari struktur kepemimpinan. Pada 28 Februari, hari pertama operasi, Trump mengklaim bahwa 48 pemimpin militer dan politik Iran tewas, termasuk mantan pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Serangan lanjutan dari AS dan Israel semakin melemahkan struktur komando Iran, menciptakan kekacauan dalam respons militernya. Data menunjukkan situasi yang sangat buruk bagi Iran. Institute for the Study of War melaporkan klaim Israel bahwa hingga 80% sistem pertahanan udara Iran telah dilumpuhkan. Selain itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyatakan bahwa sekitar 70% peluncur misail Iran telah dihancurkan. Ini berarti Iran kehilangan salah satu kemampuan utama untuk menyerang balik.
Dengan hilangnya sebagian besar pertahanan udara, Iran tidak mampu menghalangi dominasi udara AS di wilayahnya. Hal ini memungkinkan AS mengerahkan pesawat seperti B-1, B-52, dan A-10 Warthog untuk beroperasi lebih leluasa. Meskipun masih ada sisa unit pertahanan udara, jumlahnya tidak cukup untuk menghalangi serangan besar yang terus berlanjut. Kehancuran sistem pertahanan ini membuka peluang bagi serangan lanjutan yang lebih intens. Setiap serangan baru membuat pertahanan Iran semakin lemah, menciptakan efek domino yang mempercepat kehancuran militernya. Hal yang sama terjadi pada peluncur rudal. Seperti disebutkan sebelumnya, sekitar 70% peluncur rudal telah dihancurkan, dan dampaknya jelas terlihat. Menurut Times of Israel, jumlah peluncuran rudal Iran terus menurun sejak awal konflik. Pada hari pertama, Iran meluncurkan sekitar 90 rudal. Hari berikutnya turun menjadi 60, dalam minggu berikutnya rata-rata hanya 20 rudal per hari, dan kini bahkan lebih sedikit dari itu. Mereka sebelumnya mengandalkan serangan rudal sebagai alat utama untuk melumpuhkan Israel dan Amerika Serikat. Kini, kemampuan itu nyaris lenyap. Iran hampir tidak mampu meluncurkan rudal dalam jumlah berarti dibandingkan dengan rencana awal mereka. Situasi ini semakin memburuk setelah serangan terhadap fasilitas peluncuran drone yang menyebabkan penurunan aktivitas pesawat tanpa awak hingga 95% dibandingkan hari pertama operasi Epic Fury, menurut Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. Doktrin militer Iran selama ini sangat bergantung pada penggunaan rudal dan drone. Namun kini kemampuan tersebut telah lumpuh, baik untuk menyerang maupun bertahan di darat. Kondisi ini menjadi semakin parah karena serangan ketiga dari 5 serangan besar juga membuat Iran hampir tak berdaya di laut. Namun sebelum membahas lebih jauh, jika Anda tertarik dengan analisis seperti ini, biasanya topik seperti ini sering dibahas dalam program militer khusus. Kembali ke situasi di lapangan, kondisi Angkatan Laut Iran saat ini sangat memprihatinkan. Pada 16 Maret, Laksamana Brett Cooper yang memimpin United States Central Command, CENTCOM, melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menghancurkan atau merusak lebih dari 100 kapal milik Iran. Angka ini sangat signifikan mengingat menurut Global Firepower, total kekuatan Angkatan Laut Iran sebelum operasi hanya sekitar 109 aset. Jika angka tersebut akurat, maka praktis hampir seluruh armada laut Iran telah dilumpuhkan. Meski demikian, ada kemungkinan sebagian kapal cepat milik Islamic Revolutionary Guard Corps tidak termasuk dalam perhitungan resmi Angkatan Laut. Namun tetap saja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa AS terus menghancurkan aset maritim Iran. Ancaman terhadap kehadiran Angkatan Laut AS di sekitar perairan Iran pun menurun drastis. Begitu juga kemampuan Iran untuk mengganggu kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Laporan dari The Washington Post yang didasarkan pada citra satelit menunjukkan besarnya kerusakan di pangkalan Angkatan Laut Utama Iran. Di Bandar Abbas, salah satu pelabuhan terbesar dan paling strategis, terlihat kapal perang terbakar, dan setidaknya 1 kapal selam Iran diduga telah tenggelam. Serangan Amerika bahkan meluas keluar wilayah Iran. Salah satu contohnya adalah kapal perang IRIS Dena yang dihantam di lepas pantai Sri Lanka, dan kini berada di dasar Samudra Hindia bersama puluhan awaknya yang tewas. Selain itu, AS juga menghancurkan 16 kapal penyebar ranjau milik Iran, yang sebelumnya direncanakan untuk menanam ranjau laut di sepanjang Selat Hormuz. Jika rencana itu berhasil, jalur perdagangan global tersebut akan menjadi jauh lebih berbahaya bagi kapal-kapal komersial. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa cepatnya angkatan laut suatu negara dapat dihancurkan ketika berhadapan dengan kekuatan yang memiliki teknologi lebih maju, terutama dengan keberadaan kapal induk besar yang mampu melancarkan serangan berkelanjutan ke pelabuhan-pelabuhan penting. Iran kini telah kehilangan berbagai aset penting, seperti fregat, kapal induk drone, kapal selam, pelabuhan strategis, kapal penyebar ranjau, pesawat patroli maritim, hingga kapal tempur kecil. Hampir seluruh elemen yang diperlukan untuk mempertahankan wilayah laut dari serangan AS telah hancur. Situasi ini mencerminkan kondisi yang serupa dengan yang terjadi di udara Iran, di mana pesawat AS kini dapat beroperasi hampir tanpa hambatan. Hal yang sama berlaku di laut. Kapal induk dan kelompok tempur Angkatan Laut AS kini dapat bergerak bebas di kawasan Teluk Persia. Tingkat kerusakan yang dialami Iran begitu besar sehingga mereka menghindari pertempuran laut terbuka demi menjaga sisa kekuatan yang ada. Sebagai gantinya, Iran terpaksa menggunakan kapal cepat dan kapal tanpa awak untuk menyerang kapal dagang. Namun strategi ini tidak cukup untuk menghentikan dominasi AS. Dominasi ini memungkinkan Amerika terus melancarkan serangan udara dari kapal induk mereka, ditambah dengan dukungan pesawat pembom dari pangkalan lain. Hal ini membawa kita ke poin keempat dari 5 poin utama, yaitu tekanan udara yang terus-menerus dari AS terhadap Iran.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehancuran sistem pertahanan udara Iran membuka jalan bagi AS untuk mengerahkan berbagai jenis pesawat, termasuk yang sebelumnya dianggap terlalu beresiko untuk digunakan. Salah satu contoh paling mencolok adalah penggunaan pesawat pembom B-52 Stratofortress. Pesawat ini sudah berusia lebih dari 70 tahun dan bukan termasuk pesawat siluman, namun tetap dapat beroperasi di wilayah Iran karena lemahnya pertahanan udara negara tersebut. Dari segi angka, skalanya sangat besar. Menurut The Wall Street Journal, AS mengklaim telah menyerang lebih dari 7.000 target di Iran. Sementara itu, Pete Hegseth menyebutkan bahwa jika digabung dengan serangan Israel, jumlah target yang dihantam mencapai sekitar 15.000. Konflik ini telah berlangsung sejak 28 Februari, yang berarti sekitar 19 hari operasi intensif. Rata-rata sekitar 789 target diserang setiap hari. Ini adalah contoh nyata dari kampanye udara berkelanjutan. AS dan Israel telah menciptakan pola operasi yang memungkinkan mereka menyerang terus-menerus tanpa perlawanan berarti. Jet pesawat dapat lepas tanggas dari kapal induk, menjalankan misi, kembali untuk mengisi bahan bakar dan amunisi, lalu kembali terbang beberapa kali dalam sehari. Jika pola ini dikalikan dengan puluhan pesawat yang beroperasi dari kapal induk, pangkalan di Israel dan fasilitas militer AS di sekitar Iran, maka terciptalah serangan tanpa henti yang sulit ditandingi. Iran tidak memiliki kemampuan untuk merespon ritme serangan seperti ini. Semua ini berujung pada degradasi sistematis terhadap militer dan pemerintahan Iran, yang sebenarnya sudah mengalami tekanan selama lebih dari 40 tahun. Kekuatan udara AS menjadi faktor utama dalam proses ini. Banyak serangan besar yang tidak dapat dijelaskan satu persatu, namun beberapa yang paling signifikan termasuk serangan di Pulau Kar dan penggunaan bom penghancur bunker seberat 30.000 pounds terhadap fasilitas bawah tanah Talagan II. Kini, setelah Britania Raya memberikan izin penggunaan pangkalan militernya, termasuk RAF Fairford, operasi udara AS menjadi lebih efisien. Para pilot pembom tidak lagi harus melakukan penerbangan jarak jauh yang melelahkan seperti di awal konflik. Jarak tempuh menuju Iran menjadi lebih pendek, memungkinkan intensitas serangan meningkat lebih jauh. Kini, seluruh wilayah Samudra Atlantik dapat dilintasi tanpa hambatan berarti. Artinya, pesawat pembom Amerika mampu menjangkau Iran dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat dibanding sebelumnya, lalu bergabung dengan siklus serangan jet tempur yang sudah berlangsung tanpa henti. Pada tahap awal operasi Epic Fury, fokus utama adalah melumpuhkan pertahanan udara serta kemampuan rudal Iran. Namun, memasuki fase keempat dari 5 operasi besar, strategi AS berubah menjadi penghancuran menyeluruh terhadap fasilitas produksi rudal, kompleks bawah tanah, pusat komando dan kendali, hingga seluruh fondasi industri militer Iran yang bisa mereka identifikasi. Ini bukan lagi sekedar upaya melemahkan kekuatan militer Iran. Tujuannya kini jauh lebih dalam, memastikan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan untuk membangun kembali kekuatan militernya, setidaknya selama gelombang serangan udara besar-besaran ini terus berlangsung. Meski demikian, Iran masih memiliki satu kartu penting yang selama ini menjadi andalan mereka. Hal itu membawa kita ke poin terakhir dari 5 faktor utama, yaitu Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling vital di dunia, khususnya dalam distribusi minyak global. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur ini, setara dengan sekitar 21 juta barel per hari. Dengan lebar hanya sekitar 24 mil di titik tersempitnya, selat ini relatif mudah diawasi dan dikendalikan oleh Iran. Saat ini, meskipun masih ada kapal yang melintas, volumenya jauh di bawah normal. Penyebabnya jelas, Iran telah berulang kali mengancam akan menyerang kapal yang melewati selat tersebut, dan ancaman itu beberapa kali benar-benar dilakukan. Akibatnya, jalur ini praktis berada dalam kondisi terblokade secara tidak langsung. Dampaknya terasa secara global, dengan harga minyak melonjak hingga melampaui $100 per barel dan bertahan di level tersebut. Inilah strategi terakhir Iran, menutup akses Selat Hormuz, menciptakan kekacauan di pasar energi global, dan berharap tekanan ekonomi yang timbul cukup besar untuk memaksa AS mundur. Namun, strategi ini sejauh ini belum membuahkan hasil. Alih-alih mundur, AS justru meningkatkan responsnya. Selain mengajak sekutu untuk ikut melindungi kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz, disertai tekanan diplomatik bagi negara yang enggan terlibat, AS juga mulai melakukan serangan langsung terhadap target di sekitar wilayah tersebut. Pada 17 Maret, muncul laporan bahwa AS telah membombardir lokasi peluncuran rudal Iran di dekat Selat Hormuz, menggunakan bom penghancur bunker. United Central Command, SEACOM, mengonfirmasi hal ini melalui pernyataan resmi.
menyebutkan bahwa pasukan AS menggunakan amunisi penetrator seberat 5.000 pon untuk menghancurkan fasilitas rudal yang diperkuat di sepanjang garis pantai Iran dekat selat tersebut. Sekilas, ini tampak seperti serangan biasa terhadap instalasi militer. Namun sebenarnya, target utamanya adalah mencegah Iran menggunakan rudal jelajah anti-kapal untuk menyerang kapal dagang yang melintas. Setelah sebelumnya menghancurkan struktur militer, melemahkan kepemimpinan Iran dan menekan ekonomi Iran, kini AS juga secara aktif menjaga keamanan salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Dan kemungkinan besar, langkah ini belum akan berhenti di situ. AS juga mengerahkan 31st Marine Expeditionary Unit ke kawasan Timur Tengah. Unit ini terdiri dari sekitar 2.200 marinir lengkap dengan perlengkapan tempur, termasuk kapal serbu amfibi, dan dijadwalkan tiba pada akhir Maret. Setelah berada di kawasan Teluk Persia, unit ini berpotensi melancarkan operasi amfibi terhadap target-target militer Iran yang tersebar di sepanjang pesisir Selat Hormuz. Pelabuhan serta lokasi peluncuran rudal yang sudah rusak parah kemungkinan dapat direbut sepenuhnya. Hal ini akan memungkinkan AS membangun zona penyangga di wilayah tersebut, termasuk menempatkan sistem pertahanan udara guna mengurangi ancaman dari daratan Iran terhadap jalur laut itu. Jika negara-negara lain turut bergabung dalam upaya pengamanan ini, seperti yang sedang dipertimbangkan oleh Prancis setelah situasi sedikit meregah, maka Iran beresiko kehilangan pengaruh terakhirnya. Rezim Iran yang kini berada di ambang kehancuran, berharap lonjakan harga minyak dapat menghentikan langkah AS. Namun, alih-alih menyerah pada tekanan, Amerika justru telah meluncurkan 5 dari 5 operasi besar yang berpusat di Selat Hormuz, dan tampaknya masih memiliki banyak opsi lanjutan. Serangkaian serangan besar demi serangan besar terus menghantam Iran. Kelima operasi utama tersebut menunjukkan bahwa AS kini memegang kendali penuh dalam operasi Epic Fury. Sementara itu, kondisi Iran semakin memburuk setiap harinya, baik dari sisi militer maupun stabilitas rezimnya. Jika AS melanjutkan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan serangan tambahan di Selat Hormuz dan Pulau Khajeh, maka situasi Iran diperkirakan akan semakin memburuk. Dan belum lagi, ada aspek lain yang tak kalah menarik. Penggunaan teknologi senjata canggih yang sebelumnya hanya terdengar seperti fiksi ilmiah. AS dilaporkan menggunakan sistem laser untuk menggagalkan serangan drone Iran. Teknologi ini memungkinkan mereka menetralisir ancaman udara dengan cara yang sangat presisi. Jika Anda penasaran bagaimana teknologi ini bekerja, topik tersebut sering dibahas dalam konten khusus mengenai persenjataan modern. Dan bagi mereka yang tertarik mengikuti perkembangan konflik ini lebih lanjut, biasanya ada banyak analisis lanjutan yang mengulas berbagai aspek perang Iran secara mendalam.